Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Kistina. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu dermatitis kontak. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sebelum kita menuju ke prevalensi dari dermatitis kontak, perlu kita ketahui dulu apa itu pengertian dari dermatitis kontak, apa saja gejala dermatitis kontak, kemudian jenis dermatitis kontak, dan siapa sih orang yang rentan terkena dermatitis kontak. Yang pertama, apa itu dermatitis kontak? Jadi, dermatitis kontak adalah peradangan pada kulit yang diakibatkan oleh paparan langsung terhadap zat tertentu yang dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Umumnya, dermatitis kontak banyak menyerang pekerja karena bahan-bahan atau zat kimia yang digunakan pada saat proses bekerja. Dermatitis kontak dapat dilihat dengan gejala ruam kemerahan, gatal, kulit kering, dan pecah-pecah. Namun, dengan adanya gejala tersebut, dermatitis kontak itu termasuk ke dalam penyakit yang tidak dapat menular. Kemudian, apa saja jenis-jenis dermatitis kontak? Ada dua jenis dermatitis kontak, yaitu dermatitis kontak alergi adalah reaksi peradangan yang terjadi pada seseorang yang telah mengalami sensitivitas terhadap suatu alergen. Kemudian, apa itu dermatitis kontak iritan? Dermatitis kontak yang disebabkan oleh bahan-bahan yang bersifat iritan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan menimbulkan kelainan klinis berupa keluhan gatal. Kemudian siapa saja sih orang yang rentan terkena dermatitis kontak? Yang pertama, pastinya itu adalah orang-orang yang memiliki kulit yang sangat sensitif. Namun, di balik itu ada juga pekerja yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dermatitis kontak. Contohnya pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi umumnya akan membangun sebuah bangunan menggunakan semen dan chromate hexavalen yang menyebabkan dermatitis kontak alergi. Kemudian yang kedua, pekerja salon. Kenapa pekerja salon rentan terhadap dermatitis kontak? Karena zat kimia yang ada pada bahan pewarna rambut dan perawatan kulit itu meningkatkan risiko tinggi terhadap adanya alergi dermatitis kontak. Kemudian yang ketiga, yaitu pekerja tekstil. Kenapa pekerja tekstil rentan terkena dermatitis kontak? Sama seperti pekerja salon, yaitu karena adanya zat kimia yang digunakan pada pewarna saat dia bekerja pada sebuah tekstil. Kemudian yang keempat ada petani. Petani itu disebabkan karena pestisida yang digunakan untuk menyiram tumbuhan itu terdapat zat kimia yang dapat menyebabkan dermatitis kontak. Baik, selanjutnya akan saya paparkan prevalensi dermatitis kontak di dunia. Jadi, prevalensi yaitu memperlihatkan pentingnya upaya pencegahan dan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi dampak kesehatan dari dermatitis kontak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Di dunia ini, prevalensi dermatitis kontak akibat kerja mencapai 68,2%. Pada prevalensi tersebut, dilaporkan setiap tahunnya sekitar 300 juta kasus. Di negara berkembang, prevalensi kondisi dapat bervariasi secara signifikan, berkisar antara 20% hingga 80% tergantung dari faktor pendukung seperti jenis pekerjaan dan paparan terhadap bahan kimia. Kemudian selanjutnya, prevalensi dermatitis kontak di Indonesia. Dermatitis kontak merupakan penyakit yang paling banyak terjadi pada negara beriklim tropis, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, prevalensi dermatitis kontak yaitu sebesar 6,78%. Sebanyak 13 provinsi mempunyai prevalensi dermatitis kontak di atas prevalensi nasional, yaitu ada Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Nanggro Aceh Darussalam, dan termasuk Sulawesi Selatan. Di antara provinsi-provinsi tersebut, prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 11,3%. Sementara prevalensi paling rendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 5,7%. Kemudian, apa itu penyebab dermatitis kontak?
Jadi, dermatitis kontak akibat kerja pada umumnya disebabkan oleh faktor endogen yang meliputi jenis kelamin, genetik, umur, tipe kulit, riwayat alergi, dan faktor eksogen yang meliputi faktor biologi, faktor kimia, dan faktor fisik, personal hygiene, dan karakteristik dari bahan yang digunakan pada saat bekerja. Personal hygiene merupakan salah satu faktor yang paling besar dan dapat mencegah terjadinya dermatitis dengan melihat dari kebersihan perorangan pekerja, dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit, mengurangi paparan pada bahan kimia dan kontaminasi, melakukan pencegahan alergi kulit, kondisi kulit, dan sensitivitas terhadap bahan kimia. Dari berbagai faktor yang ada, yaitu faktor biologi, faktor fisik, faktor kimiawi. Faktor kimiawi merupakan faktor utama dari dermatitis kontak karena alergen paling sering berupa bahan kimia dengan berat kurang dari 500 sampai 1000 Da atau yang biasa disebut juga dengan bahan kimia sederhana. Kemudian, kenapa sih saya memilih topik dermatitis kontak ini untuk dipaparkan kepada teman-teman sekalian? Jadi, alasannya karena dermatitis kontak memiliki prevalensi yang paling tinggi, yaitu ditunjukkan dengan adanya data bahwa 80% penyakit akibat kerja yang ada di bidang kulit itu adalah dermatitis kontak, sehingga menjadikan isu kesehatan yang sangat signifikan. Kemudian dermatitis kontak akibat kerja merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi kualitas hidup karena membutuhkan waktu untuk pengobatan dan terdapat bekas luka dermatitis kontak. Selain itu juga memiliki frekuensi yang signifikan di tempat kerja. Pemahaman tentang penyebab dermatitis kontak dan faktor resiko dapat membantu dalam melakukan identifikasi serta pencegahan. Misalnya, pekerja logam memiliki resiko lebih tinggi mengalami dermatitis kontak akibat bahan kimia. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan, ini bisa teman-teman sekalian lihat dan mungkin teman-teman sekalian ingin membacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.